Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Bukan mie instan. Hai para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar semuanya? Harapan dan doa saya teman-teman semuanya bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia bersama keluarga, dan pastinya makin hari makin bertambah rezekinya, makin bertambah kesuksesannya. Para pendengar, zaman generasi saat ini banyak sekali orang yang pengen sukses cepat, pengen sukses secara instan, kepingin terkenal secara instan, kepingin kaya secara instan. Mereka mau kaya cepat tanpa lewati proses. Hingga akibatnya banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang melanggar hukum, melanggar sesuatu norma agama. Mereka juga berani menjual narkoba, pengedar narkoba, dan juga melakukan korupsi, mencuri uang perusahaan, dan justru karena mereka kepingin cepat kaya mendadak ini dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang menawarkan investasi bodong, money game yang terselubung, dan lain-lain. Akhirnya mereka terjerat dalam situasi yang tidak baik tersebut. Para pendengar, sukses dan menjadi kaya yang benar bukan seperti mie instan. Tidak ada yang instan dalam sebuah kesuksesan. Semuanya perlu proses dan waktu. Sukses itu tidak ada yang instan. Sukses itu bukan mie instan, teman-teman, sekali lagi, yang dengan cepat tersaji ya. Orang-orang biasanya melihat seseorang itu dari hasil akhirnya. Pada saat orang tersebut sudah sukses, sudah terkenal, sudah kaya, orang-orang hanya melihat enaknya orang tersebut dengan kesuksesan akhirnya, dengan kemewahannya yang dicapainya, dengan penghasilannya yang besar, dengan lifestyle-nya dan lain-lain. Orang-orang melihat kesuksesan para idol, para YouTuber seperti Hatta Halilintar, Raffi Ahmad, Ria Ricis, dan lain-lain. Tapi yang mereka tidak lihat proses orang-orang sukses tersebut melewati jatuh bangun bukan dalam semalam. Mereka harus menghadapi jatuh bangun, tantangan, air mata, kerja keras bertahun-tahun untuk mencapai impian mereka dan mencapai sukses mereka hari ini. Contohnya, teman-teman pasti tahu dong Tukul Arwana, yang pembawa acara yang ngetop banget dengan 4 mata, bukan 4 mata, dan saat ini one man show-nya di televisi. Mungkin kita melihat dan mengatakan Tukul Arwana orang yang beruntung. Ya, jadi wajahnya tidak mendukung tapi rezekinya sangat luar biasa besarnya.
Si Tukul Arwana ini sekali siaran 90 menit per episode mendapatkan imbalan puluhan juta bahkan ratusan juta per episode. Intinya kalau kita melihat Tukul, wow, pokoknya enak deh jadi Tukul Arwana. Pekerjaannya cuma ketawa, ketiwi, dan melucu, serta sering menjadi bahan ejekan atau olok-olokan. Dan penghasilannya besar, terkenal, kaya raya. Semua orang ingin jadi Tukul Arwana. Dengan penghasilan yang besar tersebut, kehidupan yang sukses, nama yang tenar, dan dikenal di seluruh Indonesia. Para pendengar podcast, apakah teman-teman sadari untuk persiapan Tukul dan timnya siaran di televisi, acara yang sekitar 90 menit tersebut, ia harus mempersiapkan selama seharian penuh atau bahkan lebih. Bahkan bisa jadi persiapannya sejak jauh-jauh hari. Mereka harus mencari tema, menentukan tamu narasumbernya atau tamu undangannya, mengundang tamu tersebut, menyusun pertanyaan, lalu harus mempersiapkan setting, kostum, make up, interior, pemain musiknya, dan lain-lain. Belum lagi harus mempersiapkan isi siaran yang harus netral tentunya, agar tidak menyinggung pihak tertentu dan lain sebagainya. Semuanya harus dipersiapkan dengan matang oleh Tukul dan tim. Saya yakin kita semua yang nonton tidak pernah peduli dan tahu ribetnya persiapan tersebut. Kita hanya tahu menonton acara itu, menikmatinya, tertawa dan melihat keberhasilan seorang Tukul Arwana. Padahal jika ditelusuri lebih dalam untuk mencapai sukses seperti saat ini, Tukul Arwana melewati proses perjalanan karir yang cukup lama dan panjang. Bahkan beliau bermula dari kondisi yang sangat memprihatinkan keuangannya, di mana Tukul Arwana sebelum mencapai kesuksesan di televisi seperti saat ini, beliau dulu pernah jadi kondektur, pernah jadi supir, penyiar, dan pelawak. Dulunya sebelum menikmati penghasilan ratusan juta per episode, penghasilannya sangat-sangat terbatas, bahkan tidak cukup. Bahkan Tukul Arwana sampai pernah hutang sama penjual mie ayam. Para pendengar, banyak orang yang suka meniru hasilnya, hanya melihat hasil akhirnya, bukan prosesnya. Sukses itu bukan mie instan yang dibangun sekejap, dibangun dalam semalam. Jika kita sering berorientasi hasil, kepingin mendapatkan mencapai hasil yang cepat tanpa proses, ibaratnya mie instan, itu akan tidak mungkin sama sekali. Akhirnya kita akan terbawa dalam percobaan, kita akan masuk dalam perangkap sehingga membawa kita melakukan hal-hal yang salah untuk terkenal, untuk kaya dengan cara yang salah. Sukses itu sekali lagi bukan mie instan. Sukses perlu waktu, perlu proses, perlu rencana dan persiapan. Sukses perlu impian yang kuat, perlu tekad baja, perlu keuletan, dan mental tidak pernah menyerah untuk mencapai impian kesuksesan yang kita inginkan. Teman-teman, para pendengar, hendaknya kita hari ini menyadari bahwa kita kagum orang sukses itu hal yang wajar. Kita kepingin sukses seperti mereka, kaya seperti mereka, punya lifestyle seperti mereka, terkenal seperti mereka. Itu hal yang wajar dan harus.
Tetapi yang kita harus sadari bahwa sukses mereka bukan instan, bukan dibangun semalaman. Semua butuh waktu yang panjang bertahun-tahun, penuh perjuangan, penuh air mata, penuh tantangan, dan mereka punya mental pantang menyerah. Oke, para pendengar podcast semuanya, semoga podcast kali ini yang saya bawakan bisa bermanfaat bagi Anda semua. Dan salam sukses 1, 2, 3 buat Anda semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.